Siapa sih yang nggak tahu dengan Michael Jackson meskipun saat ini sudah meninggal dunia tapi namanya itu masih harum dan terkenal juga sampai saat ini. Jadi Michael Jackson itu adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat dan juga dikenal sebagai The King of Pop serta mempopulerkan gerakan dance moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Siapa sih yang nggak tahu tentang lagu Heal the World? Ini adalah salah satu lagu milik Michael Jackson yang dirilis pada tahun 1992 dalam album Dangerous. Lagu ini tuh ia persembahkan untuk anak-anak yang kurang beruntung di seluruh dunia. Hai teman-teman milenial, kembali lagi di Items informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bersama aku Putri Andriana yang akan menemani kalian seperti biasa ya teman-teman selama kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi pastiin kalian masih terus stay sama aku. Apalagi episode kali ini ada yang berbeda sedikit nih. Kalau biasanya kan kita jalan-jalan online ya, atau biasanya aku ngebahas salah satu wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Tapi episode kali ini aku akan membahas tentang salah satu tokoh dunia, yaitu tepatnya musisi yang bertalenta alias Michael Jackson atau biasanya kita kenal tuh dengan King of Pop. Siapa sih yang nggak tahu dengan Michael Jackson meskipun saat ini sudah meninggal dunia tapi namanya itu masih harum dan terkenal juga sampai saat ini. Nah sebenarnya Michael Jackson itu mempunyai nama asli yaitu Michael Joseph Jackson. Dan hari ini kita akan membahas tentang kisah hidupnya, karir, prestasi sampai ke fakta-fakta tentang Michael Jackson yang mungkin bisa menginspirasi kalian. Yang pertama, kita bahas dulu nih dari kisah masa kecil dari Michael Jackson. Jadi, Michael Jackson itu adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat dan juga dikenal sebagai The King of Pop serta mempopulerkan gerakan dance moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Nah, Michael Jackson sendiri ini lahir di Indiana, Amerika Serikat pada tanggal 29 Agustus tahun 1958 dan ia juga merupakan keturunan seorang Afrika Amerika yang dilahirkan dari rahim seorang ibu rumah tangga yang bernama Catherine Jackson. Nah, sementara ayahnya sendiri itu bernama Joseph Jackson yang merupakan seorang gitaris yang bekerja penuh sebagai operator mesin derek. Michael Jackson ini merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara, di mana saudaranya itu di antara lain ada Rebby, Jackie, Tito, Jermaine, Latoya, Marilyn, Randy, sampai ke Janet Jackson. Jackson sendiri ini pernah menyatakan bahwa sejak kecil ia ini sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari ayahnya, baik secara fisik maupun secara mental, misalnya seperti cambuk, bahkan sampai memanggilnya dengan panggilan yang kasar. Tapi meskipun demikian, perlakuan keras yang dilakukan oleh ayahnya itu diakui oleh Michael Jackson sebagai bentuk kedisiplinan sehingga hal tersebut bisa membawa pengaruh besar bagi kesuksesannya. Nah ini dia ya salah satu mungkin nilai atau moral value yang bisa kita ambil dari kehidupan Michael Jackson. Ia selalu berpositif thinking gitu meskipun berdasarkan pengakuannya ia sempat mengalami kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik. Tapi dia mengambil positif thinking bahwa itu adalah sebagai salah satu bentuk disiplin hingga membawanya menjadi salah satu musisi yang sukses. Nah ngomong-ngomong musisi yang sukses kita bahas sekarang gimana sih Michael Jackson itu bisa mengawali karirnya. Jadi karirnya ini tuh di dunia musik itu dimulai sejak beliau umur 5 tahun dan memasuki remaja ia mulai bergabung dengan The Jackson 5 yang merupakan sebuah kelompok musik bersaudara yang menjadi satu referensi musik manca yang paling direkomendasikan di era 70-an. The Jackson 5 sendiri ini beranggotakan Jackie, Jermaine, Tito, Marion dan juga Michael Jackson sendiri sebagai penyanyinya. Setelah bolak-balik manggung di klub-klub lokal dan berbagai bar di Gary, Indiana, akhirnya atas jasa The Bobby Taylor dan juga The Vancouver di tahun 1968, The Jackson 5 ini mulai kontrak rekaman dengan Motown Records dan pindah ke California bahkan berhasil melejitkan 4 hits yaitu ada I Want You Back, ada ABC, The Love You Save, and I'll Be There. Dan semuanya itu berhasil menjadi nomor 1 di tanggal lagu Amerika. Bahkan saking tenarnya teman-teman, band ini itu sampai dibuatkan serial kartun di televisi yang ditayangkan pada tahun 1971 sampai dengan 1972 yaitu The Jackson 5 tapi F itu diganti dengan angka 5.
Dan kemudian di tahun 1976 dari Motown Records, The Jackson 5 ini pindah ke Epic Records dan menghasilkan 6 album. Jadi cukup panjang juga ya kalau misalnya kita ngomongin perjalanan karir dari The Jackson 5. Nah, tapi gimana nih kok bisa sih pada akhirnya Michael Jackson itu mulai bersolo karir? Jadi pada tahun 1977 Michael Jackson ini mulai terjun ke dunia film dengan membintangi sebuah film musikal yang berjudul The Wiz, terus juga ada Playing Scarecrow, dan dalam film tersebut Michael Jackson itu bermain bersama Diana Ross. Dan di tahun yang sama Michael Jackson juga bertemu dengan Quincy Jones yang merupakan penulis naskah dari film yang ia bintangi, hingga akhirnya kemudian menjadi produser untuk album solo Michael Jackson yang berjudul Off the Wall. Album tersebut cukup sukses dan menjadikan album pertama dari MG yang mampu menempatkan 4 lagunya itu menjadi nomor 1 di tanggal lagu Amerika. Kemudian di tahun 1982, Michael Jackson merilis album solo keduanya yang berjudul Thriller, yang merupakan album terlaris sepanjang masa karena berhasil terjual lebih dari 50 juta kopi di seluruh dunia. Mungkin kalau ngomongin soal album zaman dulu itu kan hitungannya bener-bener album fisik ya, beda kayak sekarang album digital. Jadi dulu 50 juta kopi aja itu dianggap paling tinggi, keren banget sih. Dan kemudian di tahun 1984 Michael Jackson berhasil menggondol 8 penghargaan Grammy atas kesuksesan album Thriller. Dan di tahun 1987 Michael Jackson merilis album solo ketiganya yang berjudul Bad. Dan di akhir tahun 80-an Michael Jackson dinobatkan sebagai Artist of the Decade atau artis yang paling bersinar selama 10 tahun berkat 2 albumnya yaitu Thriller dan juga Bad. Dan ketika karirnya semakin menanjak, Michael Jackson mengalami kecelakaan pada 27 Januari 1984. Dan dalam proses pembuatan iklan Pepsi Cola di Shrine Auditorium di Los Angeles tepatnya, King of Pop yang satu ini tuh mengalami luka bakar tingkat 2 di kulit kepalanya setelah rambutnya terbakar akibat sebuah kecelakaan. Dan akhirnya Pepsi itu memilih untuk berdamai dengan menyelesaikan tuntutan hukum di luar pengadilan. Untuk mengobati luka bakarnya ini, Jackson memberikan $1,5 juta kepada Broadman Medical Center di Culver City, California, sehingga rumah sakit itu dapat membeli peralatan penyembuhan luka bakar berteknologi paling tinggi. Ya, kemudian Broadman mengubah nama kamar perawatan luka bakaran menjadi Michael Jackson Burn Center untuk menghormati Jackson. Setelah itu di tahun 1991 bersama Sony Music, Michael Jackson merilis album Danger yang merupakan album solonya yang keempat. Dan di tahun 1994 Michael Jackson menikahi Lisa Mary Presley, yaitu putri seorang mendiang Elvis Presley, dan pernikahan tersebut hanya mampu bertahan 19 bulan. Di mana 1 tahun kemudian Michael Jackson merilis album History. Nah, setelah itu di tanggal 14 November 1996, untuk yang kedua kalinya Michael Jackson menikah dengan Debbie Roth, seorang perawat yang mengurus operasi plastik Michael Jackson. Dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Prince Michael Joseph Jensen dan juga Paris Michael Catherine Jackson. Dan di bulan Oktober tahun 2001 Michael Jackson kembali merilis album yang berjudul Invincible yang berhasil melejitkan hit You Rock My World, dan mulailah beredar kabar terjadi perselisihan antara Michael Jackson dengan Sony Music. Jadi ini kalau misalnya kita ngomongin soal perjalanan karirnya atau bahkan popularitas Michael Jackson, mungkin itu bukan hanya di segi musik aja atau sebagai musisi aja. Kayak tadi tragedi kecelakaannya bahkan bisa menghasilkan kamar yang khusus dinamakan dengan Michael Jackson. Jadi saking panjangnya perjalanan karirnya, saking berlika-likunya, itu impactnya bukan hanya ke musik aja tapi ke non musik juga bahkan. Tapi keren banget sih, terlebih lagi bukan hanya di karirnya aja tapi perjalanan hidupnya gitu ya, menikah 2 kali sampai akhirnya memiliki dikaruniai oleh 2 anak sampai menikah dengan perawatnya, itu merupakan perjalanan yang panjang banget. Nah, sekarang kita ngomong tentang akhir hidup dari Michael Jackson. Jadi sang raja pop yang satu ini itu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 25 Juni tahun 2009 di usianya yang di 50 tahun karena serangan jantung. Kematian Michael Jackson ini terjadi 3 minggu sebelum jadwal konser di London. Nah, konser yang diberi nama This Is It Michael Jackson ini rencananya itu akan digelar di O2 Arena London pada tanggal 25 Juli 2009. Dan sayangnya lagi tiket konser tersebut bahkan sudah terjual habis. Tapi kemudian Conrad Murray, yaitu dokter pribadinya, memberi Jackson berbagai obat untuk membantunya tidur. Hingga akhirnya pada pukul 12:22 siang, para medis menerima panggilan darurat di kediaman Jackson di Holmby Hills, Los Angeles, yang mana 3 menit kemudian ambulans tiba
Jackson sudah tidak bernapas dan CPR dilakukan. Upaya tim medis terus berlanjut dalam perjalanan ke Ronald Reagan Medical Center atau UCLA, di mana selama lebih dari 1 jam setelah tiba di sana, semua upaya yang dilakukan tim medis tidak membuahkan hasil. Dan akhirnya Michael Jackson dinyatakan meninggal dunia pukul 14.26 waktu setempat karena overdosis. Berita kematian Michael Jackson tersebar cepat di internet, bahkan banyak situs web yang kewalahan menangani pengguna internet yang mau mencari informasi tentang kematian Michael Jackson. Bahkan ini impact-nya itu sampai ke Google sempat mengalami gangguan karena begitu banyaknya kata kunci Michael Jackson yang dimasukkan. Berarti dari situ aja sudah bisa tergambarkan ya bahwa popularitas Michael Jackson ini bukan hanya di Amerika saja, bukan hanya di wilayah saja, bahkan seluruh dunia. Coba kapan lagi Google bisa down gara-gara banyak orang yang nge-search keyword Michael Jackson, saking populernya. Tapi ya meskipun sudah tidak ada gitu ya orangnya, tapi karyanya bisa kita kenang dan bisa kita nikmatin sampai saat ini. Gitu teman-teman, kira-kira perjalanan hidup dan juga perjalanan karir Michael Jackson. Silakan diambil yang positifnya, ya kan, yang moral value yang positif kita ambil, kita terapkan di hidup kita. Siapa tahu kita bisa sukses Michael Jackson, ya kan, gak ada yang tahu. Nah, tapi masih banyak lagi nih kalau ngomongin Michael Jackson tuh panjang banget ya, bukan hanya perjalanan karir dan juga hidupnya, tapi masih banyak yang pengen aku bahas. Jadi buat teman-teman yang kepo tentang Michael Jackson, jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman milenial, balik lagi di Items, informasi ke teman-teman milenial. Pastinya masih bersama aku Putri Andriana dan kita melanjutkan pembahasan kita tentang The King of Pop alias Michael Jackson. Aduh, kalau misalnya ngomongin soal Michael Jackson ya, meskipun saat ini orangnya sudah tidak ada, sudah tidak bersama kita, tapi nggak tahu kenapa ya, aku tuh masih kadang-kadang suka ngerasa orangnya tuh masih ada gitu, gara-gara karyanya tuh sampai sekarang masih populer dan juga masih kita nikmatin. Makanya di segmen ini aku tuh mau ngebahas ke teman-teman tentang lagu-lagu Michael Jackson yang terkenal, atau mungkin yang generasi sekarang nih yang baru aware sama musik belum tahu sebenarnya lagu-lagu Michael Jackson yang dulu populer tuh apa aja sih. Nah ini dia ya, langsung aja kita bahas karena memang kalau misalnya kita ngomongin semasa hidupnya, Michael Jackson itu sudah mencetak karir yang luar biasa banget khususnya di industri musik dunia. Hal tersebut bisa dibuktikan dari sejumlah penghargaan yang diraihnya. Beberapa diantaranya yaitu ada 22 American Music Awards, ada 40 Billboard Awards, ada 19 Grammy Awards, dan selain itu Michael Jackson juga pernah mendapatkan 13 Guinness World Records yang berbarengan dengan penghargaan sebagai Most Successful Entertainer of All Time. Bahkan albumnya juga terjual hingga 750 juta unit di seluruh penjuru dunia. Dan tidak cukup sampai situ aja, Michael Jackson juga pernah dinobatkan sebagai Artist of the Decade, Generation and Century sekaligus sebagai Songwriter Hall of Fame pada tahun 2002 oleh Presiden Amerika kala itu, dan masih banyak penghargaan lainnya lagi. Dan meskipun sudah tidak ada seperti yang aku bilang tadi ya, sosok Michael Jackson ini tetap dikenang oleh para penggemar setianya. Bahkan penyanyi legendaris yang dikenal sebagai The King of Pop itu memperkenalkan gerakan moonwalk dan saat ini lagu-lagunya itu masih digemari oleh banyak orang. Nah, apa aja lagu-lagunya tadi seperti yang sudah aku janjikan. Yang pertama itu ini adalah lagu Sejuta Umat kayaknya, atau biasanya ini tuh sering dipakai kalau misalnya untuk menggambarkan situasi-situasi bencana. Biasanya tuh aku kalau dengar ada berita bencana alam atau yang sedih-sedih itu pasti langsung disetel lagunya Michael Jackson yang satu ini, yaitu Heal the World. Siapa sih yang nggak tahu tentang lagu Heal the World? Ini adalah salah satu lagu milik Michael Jackson yang dirilis pada tahun 1992 dalam album Dangerous. Lagu ini tuh ia persembahkan untuk anak-anak yang kurang beruntung di seluruh dunia. Dan dalam sebuah wawancara bahkan ia itu pernah mengaku bahwa lagu ini adalah salah satu lagu yang paling membanggakan yang pernah ditulisnya. Di mana lagu tersebut itu menceritakan tentang harapan baik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih damai dan juga bahagia. Dan lagu ini tuh benar-benar memiliki lirik yang sangat mendalam. Begitu juga dengan video klip yang dihadirkan. Perang menjadi tempat yang paling menakutkan apalagi bagi anak-anak. Oleh karena itu kita harus menjadikan dunia ini menjadi lebih baik lagi, di mana menjadi dunia tanpa kekerasan dan juga dunia tanpa rasa takut. Jadi kurang lebih itu moral value yang disampaikan dalam lagu Heal the World ini. Dan kalau misalnya kita merujuk pada judul lagunya yaitu Heal the World, artinya itu menyembuhkan dunia.
Dan judul tersebut itu digunakan oleh Michael Jackson karena ia merasa bahwa dunia saat ini itu telah rusak. Mulai dari dirusak oleh orang-orang yang jahat, dirusak oleh lingkungan, dirusak oleh rasisme, dirusak oleh mereka yang tidak memiliki hati nurani, dan juga dirusak oleh orang-orang yang tidak memiliki cinta. Oleh karena itu Michael Jackson sendiri ini ingin mengajak para pendengar lagunya untuk memperbaiki dan menyembuhkan dunia dengan cinta dan juga hati kita pastinya, supaya dunia yang kita tempati ini memiliki banyak cinta dan juga rasa damai. Jadi ini pesan dalam lagunya tuh mendalam banget ya, dan itu tuh multi tafsir, bisa untuk kita berbicara tentang dunia dan lingkungan, tentang hubungan antara manusia dan manusia, bahkan manusia dengan tumbuhan atau segala sesuatu makhluk hidup yang ada di dunia. Tapi selain Heal the World tadi, ada lagi lagu yang gak kalah hits, yaitu Black or White. Ini adalah salah satu lagu Michael Jackson yang dirilis pada tahun 1991 di dalam album ke-8-nya, yaitu Dangerous. Di lagu ini Michael Jackson meminta kita untuk menghargai perbedaan yang ada, entah itu hitam atau putih, semuanya itu harus setara. Karena memang terkadang seseorang didiskriminasi hanya karena suku, ras atau agama yang berbeda dari kelompok minoritas di wilayah mereka. Tuh bahkan lagu Black or White ini tuh masih relate menurut aku sampai sekarang, meskipun ini dibikin tahun 90-an, tapi isu rasisme itu sampai sekarang masih ada, dan mungkin lagu ini bisa menjadi salah satu pengingat kita bahwa semua suku, agama, dan ras itu sama. Nah, selanjutnya ada lagu lainnya juga, yaitu lagu Beat It yang dirilis pada tahun 1982 dan mengajarkan kita untuk menjadi sosok yang lebih berani, di mana kita itu tidak boleh membiarkan orang lain merendahkan harga diri kita. Jadi kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan dan menunjukkan bahwa kita tidak takut atas tindakan mereka, dan jangan biarkan ketidakadilan itu terjadi. Jadi lagi-lagi tujuan dari lagu-lagunya Michael Jackson ini menyampaikan pesan bahwa kita itu harus berani gitu ya, mengutarakan segala pendapat kita, asalkan selama itu tidak merugikan orang lain. Nah, selain itu ini juga menjadi salah satu lagu hits yang sampai sekarang masih sering aku denger gitu ya, mau di radio kek, mau di sosial media. Siapa sih yang nggak tahu lagu Man in the Mirror? Nah, ini adalah salah satu lagu hits Michael Jackson yang dirilis pada tahun 1988. Tepatnya itu di album yang judulnya itu Bad, di mana lagu ini itu memiliki makna yang sangat mendalam, menggambarkan anak-anak gelandangan dan juga kemiskinan yang ada di sekitar kita, dan kadang membuat kita itu ingin protes terhadap kinerja pemerintah. Tapi di lagu ini Michael Jackson itu justru mengajak kita untuk memulai perubahan dari diri sendiri. Jadi jika kalian ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, maka lihatlah ke dalam diri kita dan buatlah perubahan. Lagi-lagi lagunya itu tujuannya memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik ya teman-teman. Terus selanjutnya ada lagu Michael Jackson lainnya yang judulnya itu They Don't Care About Us yang dirilis pada tahun 1995. Jadi lagu ini itu menggambarkan betapa kejamnya pemerintah terhadap orang-orang yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu juga digambarkan pula perlakuan orang-orang yang selalu membeda-bedakan kelompok tertentu. Jadi aku di sini nangkep sih, Michael Jackson itu lagunya bukan selalu tentang cinta gitu ya, tapi juga lebih kepada mengingatkan dunia, atau juga mungkin kalau bahasa zaman sekarang tuh sarkas gitu ya, kayak mengingatkan pemerintah bahwa dunia masih belum sebaik itu loh, masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi balik lagi kita juga sebagai individu harus berkaca diri apakah kita sudah lebih baik atau belum. Nah, selanjutnya itu ada lagu Michael Jackson lainnya yang berjudul Bad. Ini adalah lagu yang dirilis pada tahun 1997, dan Bad ini adalah lagu dari Michael Jackson setelah vakum selama 5 tahun. Lagi-lagi Michael Jackson itu tampil dengan dance yang keren di video klipnya, tapi bukan itu aja. Lewat lirik yang dihadirkan itu kita diajak untuk merenungkan kembali hal-hal buruk yang pernah kita lakukan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya masih berkaitan dengan dunia gitu ya. Ini adalah salah satu lagu Michael Jackson yang berjudulnya itu ada Earth Song. Jadi sama seperti lagu Michael Jackson lainnya, Earth Song yang dirilis pada tahun 1982 ini menampilkan lirik dan video klip yang sangat menyentuh. Jadi lagu ini itu tidak hanya bercerita tentang kerusakan alam yang kita timbulkan, tapi juga kesengsaraan manusia yang terjadi akibat keserakahan. Dan itu tercermin dengan jelas melalui video klipnya. Jadi disampaikan bahwa saya ingat menulis Earth Song itu ketika Michael Jackson itu berada di Austria, di mana tepatnya itu di sebuah hotel. Dan ia merasakan begitu banyak rasa sakit dan penderitaan di planet bumi. Bahkan bagi Michael Jackson ini adalah lagu bumi ya, di mana
Michael Jackson mengungkapkan bahwa sebagai salah satu lagu yang menggambarkan pandangannya tentang kondisi bumi saat itu. Dan melalui Earth Song, Michael Jackson memang berusaha menggambarkan kerusakan bumi yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan ditilik dari keseluruhan liriknya, ada 2 garis besar yang ingin Michael Jackson sampaikan sebagai alasan kenapa bumi kita ini semakin lama semakin rusak. Yang pertama, kerusakan bumi yang diakibatkan oleh rusaknya lingkungan. Dan yang kedua, kerusakan bumi yang diakibatkan oleh peperangan dan juga konflik. Jadi lagi-lagi untuk mengingatkan ke sesama manusia bahwa kita harus terus semangat untuk memperbaiki bumi yang kayaknya tuh semakin kesini itu semakin rusak, bukan hanya karena lingkungan tapi juga karena manusia. Nah, yang selanjutnya ini adalah salah satu lagu favorit aku dari Michael Jackson, yaitu You Are Not Alone. Di mana meskipun aslinya lagu dan video klipnya ini bercerita tentang kerinduan seseorang yang terpisah dengan kekasihnya, tapi lagu ini tuh juga bisa diartikan bahwa apapun masalah yang kalian hadapi, kalian harus ingat kalau kalian itu tidak sendiri. Di mana di sekeliling kalian itu ada orang-orang yang juga sayang dan juga peduli sama kalian. Dan itu juga sih pandangan aku, kadang-kadang aku kalau misalnya dengerin lagu You Are Not Alone, itu yang ngebayangan aku tuh bukan soal cinta-cintaan atau pasangan, tapi kayak menyemangati diri sendiri aja gitu. Kalau misalnya kayak kita lagi capek, lagi hektik banyak kegiatan, tiba-tiba mendengar lagu yang slow tapi menyemangati itu kan kayaknya happy gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang kayaknya pengen semangat tapi nggak mau denger lagu yang heboh, kalian bisa sih dengerin lagu You Are Not Alone dari Michael Jackson ini. Wah, ternyata banyak banget ya lagu-lagu legend dia yang sebenarnya tuh meskipun diciptain itu tahun 90-an gitu ya, 90 akhir atau early 80-an, tapi lagunya itu masih relate banget dengan isu-isu saat ini. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin bumi gitu kan, kayak zaman kan makin kesini tuh makin aware dengan lingkungan ya, makanya lagu-lagu Michael Jackson itu relate banget. Jadi kalau teman-teman pengen dengerin, silakan dengerin, mungkin bisa di YouTube atau di platform musik lainnya. Aku yakin pasti lagu Michael Jackson itu gampang banget dicarinya. Dan jangan lupa juga diambil hal-hal positifnya yang mungkin bisa diterapkan di hidup kita supaya kita lebih semangat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Aduh, keren banget ternyata sosok Michael Jackson ini menginspirasi bukan hanya dari kisah hidupnya dan juga kisah karirnya, tapi lagu-lagu yang disampaikan juga sangat nyampe banget nih ke manusia gitu ya. Kita sebagai individu bukan hanya di Amerika tapi juga di seluruh negara. Nah, aku mau break dulu teman-teman, tapi tenang aja. Masih ada satu segmen terakhir yang aku mau sampein. Informasi lagi tentang Michael Jackson. Jadi buat kalian penggemar Michael Jackson jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman milenial, masih bersama aku, tentunya kita juga masih di Items Informasi ke teman-teman milenial. Yuk teman-teman, kita lanjutin pembahasan kita tentang Michael Jackson. Karena memang kalau ngomongin sosok yang satu ini ya, menurut aku ini adalah salah satu musisi terkenal yang populer gitu ya, yang populer tapi juga masih banyak menyimpan sosok misteriusnya juga. Makanya di segmen terakhir ini aku akan ngebahas tentang fakta-fakta apa saja yang mungkin kalian belum ketahui tentang Michael Jackson. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Michael Jackson ini, yaitu kalau misalnya masih hidup sekarang ya, The King of Pop yang satu ini tuh akan merayakan ulang tahun yang ke-64 di tahun 2022 ini. Tapi kematiannya pada Juni 2009 itu tidak membuat musisi dunia dan segala macam hal yang melekat pada dirinya itu ikut terkubur. Bahkan nama Michael Jackson ini masih tetap menghasilkan pundi-pundi dolar dan pengaruhnya di dunia musik internasional menjadi roh sejumlah penyanyi pendatang baru. Nih ya, aku sebutin fakta-faktanya. Yang pertama, Michael Jackson ini adalah salah satu artis dengan bayaran tertinggi. Jadi kalau misalnya berdasarkan penghasilannya, Michael Jackson ini dikategorikan sebagai artis dengan penghasilan tertinggi meskipun sudah meninggal dunia. Bahkan yaitu mengalahkan legenda rock and roll Elvis Presley dan juga penulis lagu The Beatles John Lennon. Gelar tersebut diberikan oleh Guinness Book of World Records dalam tahun pertama sejak meninggal. Michael Jackson itu berhasil mengumpulkan 1 miliar dolar Amerika. Wow, keren banget. Bahkan orangnya sudah tidak ada tapi penghasilannya itu terus berjalan sampai sekarang dan masih digolongkan sebagai artis dengan penghasilan tertinggi. Keren banget. Dan fakta yang kedua, ternyata Michael Jackson ini juga memiliki jiwa bisnis. Bukan hanya sekedar bintang hiburan, Michael Jackson ternyata memiliki insting bisnis yang tajam. Di tahun 1985, MG ini membeli hak cipta 250 lagu Beatles yang belum masuk dapur rekaman yang ditulis oleh John Lennon dan Paul McCartney dengan harga
47 juta US dollar. Terus 10 tahun kemudian ia menjual sebagian lagu-lagu tersebut pada Sony dengan harga 95 juta US dollar yang membuat Sony berkolaborasi dengan perusahaan rekaman ATV. Kolaborasi tersebut menghasilkan keuntungan 1 miliar US dollar per tahunnya. Dan ini yang langka ya menurut aku. Kadang-kadang kita kan masing-masing orang punya keunggulan sendiri gitu ya. Misalnya apakah kita di bidang musik, apakah kita di bidang kreatif atau di bidang bisnis gitu ya. Tapi ternyata Michael Jackson ini merangkap banyak kemampuan. Jadi bukan hanya musiknya saja, suaranya aja yang bagus, tapi analytical tentang bisnisnya itu dalam banget. Ini keren banget. Mungkin itu juga yang membuat ia menjadi salah satu artis dengan penghasilan tertinggi ya teman-teman. Nah terus selanjutnya ternyata ya Michael Jackson ini tuh memiliki penyakit kulit langka. Jadi seorang keturunan Afrika Amerika yang memiliki kulit berwarna gelap, tapi seiring dengan berjalan karirnya, warna kulit Michael Jackson itu justru berubah menjadi putih layaknya orang-orang Eropa. Gosip yang beredar itu menyatakan kalau Michael Jackson merupakan operasi plastik yang bisa menjadi cara memutihkan kulit wajah dan tubuh. Tetapi sebenarnya bukan karena itu. Kulit putih yang dimiliki Michael Jackson ini disebabkan oleh hal lain, yaitu kelainan kulit yang disebut sebagai vitiligo. Jadi vitiligo ini merupakan kondisi yang menyebabkan hilangnya pigmen warna pada kulit. Dan kelainan ini itu terjadi ketika pigmen warna kulit berhenti diproduksi sehingga akan mengakibatkan munculnya bercak-bercak putih pada kulit di berbagai area tubuh. Dan semasa hidupnya tidak banyak yang tahu juga mengenai kelainan vitiligo yang dialami oleh Michael Jackson ini. Bahkan setiap kali ia tampil di atas panggung, ia itu selalu mengaplikasikan make up tebal dan mengenakan pakaian tertutup yang dapat menutupi bercak-bercak putih pada kulitnya. Hal tersebut pun memunculkan gosip bahwa penyanyi ini tuh melakukan operasi plastik untuk memutihkan kulitnya. Dan untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit vitiligo ini, pada tanggal 25 Juni yang merupakan tanggal kematian Michael Jackson itu diperingati sebagai Hari Vitiligo Sedunia. Mungkin saking berpengaruhnya Michael Jackson ke dunia gitu ya, atau ke publik, bahkan sampai penyakit kulit yang dimilikinya aja itu sampai diperingati sesuai dengan hari kematiannya. Mungkin saking begitu mempengaruhinya. Tapi kita ambil positifnya, semoga teman-teman yang mungkin memiliki kelainan kulit seperti Michael Jackson, vitiligo itu supaya lebih percaya diri gitu ya. Kalau misalnya tetap sama dengan orang-orang lainnya yang tidak memiliki penyakit vitiligo. Nah terus selanjutnya fakta lainnya bahwa ternyata Michael Jackson ini merupakan orang kulit hitam pertama yang masuk MTV. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman bahwa ras kulit hitam itu sempat mendapatkan diskriminasi besar-besaran di Amerika. Tidak terkecuali dalam industri hiburan yang kerap memojokkan ras kulit hitam. Namun Michael Jackson ini ternyata berhasil membuktikan bahwa ras kulit hitam pun memiliki kualitas yang tinggi. Terbukti bahwa salah satu video Michael yang bertajuk Billie Jean ini mampu muncul dalam MTV pada tahun 1983 dan Michael ini merupakan orang kulit hitam pertama yang mampu tampil dalam acara pemutaran video bergengsi tersebut. Terus selanjutnya ada fakta unik lainnya yaitu mengenai sepatu anti gravitasi. Pada tahun 1987 saat Raja Pop yang satu ini tuh merilis lagu yang berjudul Smooth Criminal, dalam video klipnya lagu ini dibawakan dengan koreografi yang mencengangkan. Dan pada masa itu Michael Jackson dan para penari latarnya itu melakukan gerakan mencondongkan badan 45 derajat. Dan itu merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan tanpa terjatuh. Dan untuk mengulang kembali gerakan yang ada dalam video klip Smooth Criminal itu, Jackson menyadari hal ini bukan sesuatu yang mudah karena memang saat syuting gerakan 45 derajat tersebut dilakukan dengan bantuan tali yang dikaitkan pada tubuh Jackson. Maka Michael Jackson ini kemudian mengembangkan sepatu khusus untuk melakukan trik mencondongkan badan 45 derajat tersebut. Dibantu oleh dua penemu, Jackson mengembangkan sebuah mekanisme kait di mana pasak dipasang di panggung dan bisa dikaitkan pada sepatu Jackson dan para penari latarnya. Pasak ini nantinya akan naik ke permukaan panggung pada saat-saat tertentu dan dengan sepatu khusus tersebut, maka Jackson bisa melakukan trik ajaibnya. Hingga pada tahun 1993, Jackson dan dua penemunya itu meminta hak paten atas sepatunya itu. Lagi-lagi nih otak bisnisnya Michael Jackson jalan ya teman-teman. Bahkan sesimpel sepatu aja tuh dibikin hak paten supaya mereka itu tetap dapat royaltinya. Ini keren banget sih. Terus selanjutnya fakta lainnya yaitu Michael Jackson dinobatkan sebagai raja. Jadi banyak yang nggak tahu kalau misalnya Michael Jackson itu dinobatkan sebagai raja dari salah satu tempat di Afrika yaitu Pantai Gading. Jackson pernah mengunjungi pantai barat Afrika dalam sebuah perjalanan tur pada tahun 1992. Kedatangannya diberi sambutan hangat dari penduduk di satu desa kecil, tepatnya di wilayah Pantai Gading. Dan hal ini yang
kemudian membuat Michael Jackson itu dinobatkan sebagai Raja Sanwi dan diberi nama Michael Jackson Amalaman Ano oleh kepala suku. Klaim Raja Afrika itu ternyata bukan hanya sekedar bualan, tapi menurut Organizing Committee Presiden Oliver Katy itu berdasarkan penelitian genealogi, Michael itu memang memiliki garis keturunan dari keluarga kerajaan Sanwi. Terus selanjutnya lagi, fakta unik lainnya itu ternyata Michael Jackson terobsesi menjadi superhero. Ingin menjadi pahlawan super itu merupakan salah satu harapan dari King of Pop yang satu ini. Bahkan pada tahun 1990-an, Michael Jackson itu sempat ingin membeli Marvel Comics di saat Marvel tengah mengajukan kebangkrutan. Tujuan utama Michael Jackson itu melakukan hal tersebut semata-mata karena dirinya ingin tampil sebagai superhero sendiri. Dan menurut Michael Jackson, dirinya itu akan menjadi Spider-Man yang hebat untuk Marvel. Dan hal itu kembali terjadi saat Marvel merencanakan film X-Men, di mana Michael Jackson kembali mendatangi Marvel dan meminta dirinya untuk berperan sebagai Profesor X. Tapi lagi-lagi Marvel tidak memilihnya. Mungkin kan itu kayak dua karakter yang sangat berbeda banget ya dengan kepribadian aslinya Michael Jackson. Jadi biasanya sebagai musisi, penyanyi, dancer, terus tiba-tiba menjadi superhero, kan agak-agak lucu juga ya, nggak sesuai dengan karakternya Marvel. Nah terus selanjutnya fakta unik lainnya itu ternyata Michael Jackson itu tinggal di taman hiburan. Jadi memang diketahui bahwa ia mengubah peternakan seluas 3.000 hektar menjadi taman hiburan sekaligus rumah. Dan taman hiburan itu disebut dengan Neverland, nama yang sama dengan tempat tinggal Peter Pan yang merupakan tokoh fiksi anak-anak. Dan kabarnya taman hiburan itu memiliki roller coaster, kebun binatang, rel kereta api, mobil bumper, dan juga kinceria. Makanya nggak heran banyak wahana di rumah Michael Jackson membuat properti itu memiliki nilai kisaran 100 juta dolar. Keren banget. Nah selanjutnya juga ternyata ya Michael Jackson ini pernah diberi hadiah 5.000 pon gajah. Aktris Elizabeth Taylor rupanya itu pernah menghadiahkan Michael Jackson seekor gajah Asia dengan berat 5.000 pon. Yang mana gajah itu diberikan sebagai tanda terima kasih kepada Michael Jackson yang telah bersedia menjadi tuan rumah pernikahannya di peternakannya. Dan Michael Jackson juga mengatakan bahwa gajah itu berjenis Gypsy dan memiliki berat 2.268 kg. Ini kisah hidupnya tuh panjang dan unik banget ya teman-teman. Bahkan sesimpel ia memberikan taman hiburannya sebagai tempat pernikahan orang lain sampai diberikan gajah. Jadi kayak kisahnya tuh sangat dinamik gitu, dinamikanya banyak banget dalam kisah hidupnya. Tapi ternyata ada fakta lainnya lagi nih bahwa MTV itu pernah mengubah tayangannya menjadi hanya tentang Michael Jackson. Setelah kematian Michael Jackson beberapa menit kemudian, MTV yang sedang menyiarkan program reguler itu langsung merubah acaranya dengan tayangan lagu-lagu Michael Jackson serta perjalanan hidupnya sampai ke berita-berita seputar sang superstar yang satu ini. Bahkan tim yang terlibat dalam produksi tersebut enggan membicarakan gosip artis lainnya, di mana mereka itu hanya fokus mengerjakan tayangan perjalanan hidup Michael Jackson selengkap-lengkapnya. Lagi-lagi mungkin ini selain kita bisa menyebutnya sebagai King of Pop, kita juga bisa menyebutnya sebagai King of Influencer kali ya, saking besar pengaruhnya ke publik, ke dunia, bahkan sampai pemerintahan, sampai media, itu semuanya bisa dipengaruhi oleh Michael Jackson. Tapi lagi-lagi kita ambil positifnya dalam perjalanan hidupnya, terus kita nikmatin karyanya ya kan, karena tidak bisa dipungkiri kehadiran Michael Jackson itu juga memberikan semangat para musisi-musisi pendatang baru untuk menghasilkan karya-karya yang gak kalah keren dari Michael Jackson. Aku sendiri sebenarnya bisa dibilang sebagai salah satunya fan Michael Jackson kali ya, tapi mungkin bukan yang militan banget, tapi paling nggak aku sangat menikmati karya-karya yang dihasilkannya. Semoga teman-teman juga bisa menikmati karya-karya Michael Jackson, dan teman-teman yang ingin menjadi musisi atau memang bermuara gitu ya di industri musik, semoga karya-karya Michael Jackson ini bisa menyemangati kalian. Dan gak berasa teman-teman, ternyata kita sudah di penghujung acara. Itu tandanya aku harus pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nontonin Items. Tapi kalau misalnya teman-teman belum nonton episode Items lainnya sebelumnya, silahkan nonton dulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dadah teman-teman.